Ya, halo semuanya, kembali lagi di sini. Kita melanjutkan lagi membaca buku tentang sistem operasi ya. Di bab 2 sekarang, tentang haki perangkat lunak atau hak cipta perangkat lunak itu sendiri. 2.1 Pendahuluan. Ketergantungan terhadap sistem informasi telah merambah ke berbagai bidang, mulai dari sistem otomasi perkantoran sebuah usaha kecil hingga sistem kendali sebuah instalasi nuklir berpresisi tinggi. Peranan dari komponen-komponen sebuah sistem informasi pun menjadi vital. Salah satu komponen tersebut ialah perangkat lunak, baik dalam bentuk kernel sistem operasi beserta utilisasinya maupun aplikasi yang berjalan di atas sistem tersebut. Walaupun PL memegang peranan yang penting, pengertian publik terhadap hak dan atas kekayaan intelektual perangkat lunak masih relatif minim. Kebingungan ini bertambah dengan peningkatan pemanfaatan dari perangkat lunak bebas, free software atau perangkat lunak sistem terbuka, PLST atau open source. PLB ini sering disalahprahkan sebagai ST, sistem terbuka, walaupun sebetulnya terhadap beberapa perbedaan yang berdasar di antara kedua pendekatan tersebut. Bab ini mencoba memantapkan pengertian atas haki perangkat lunak. Pembahasan dimulai dengan menerapkan konsep haki secara umum serta haki perangkat lunak secara lebih dalam. Secara khusus akan dibahas konsep perangkat lunak bebas atau sumber terbuka, free atau open source software atau FOSS. Jadi di sini kita akan membahas tentang hak cipta atau hak kekayaan intelektual dari sebuah perangkat lunak ya. Soalnya kan sekarang di hak perangkat lunak itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang terbatas, ada yang juga open source atau bisa di gratis, bisa dibilang gitu gratis. Tapi sebenarnya itu nggak pure gratis, bahkan ada kok yang dari open source itu dikembangin lagi terus dijadikan berbayar, seperti Red Hat. Itu basicnya kan dari Unix, dia terus ke bisa dong open source, tapi dia dikembangin lagi untuk berbayar untuk suatu tugas tertentu gitu. Contohnya untuk jaringan dan sebagainya. Pembahasan ini bukan bertujuan untuk sebagai indoktrinasi paham tersebut. Justru yang diharapkan pelurusan atas persepsi keliru PLB atau ST serta penjelasan perbedaan dan persamaan dari kedua konsep tersebut. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh PLB, perangkat lunak bebas atau ST. Pelurusan atas persepsi bahwa para penulis program komputer tidak berhak digaji layak. Pelurusan atas persepsi bahwa PLB tidak boleh dijual atau dikomersilkan. Pelurusan atas persepsi bahwa PLB wajib disebarluaskan. Pelurusan atas persepsi bahwa saat distribusi tidak wajib menyatakan kode sumber. Serta menyimak tulisan ini diharapkan akan lebih memahami dan lebih menghargai makna perangkat lunak bebas dan sistem terbuka secara khusus serta hak kekayaan intelektual perangkat lunak secara umum. Nah, jadi di sini nih belum tentu open source itu bukan berarti tidak boleh dijual atau dikomersilkan atau disebarluaskan. Kita boleh mengembangkan, kita boleh menjual, kita boleh mengkomersilkan, asalkan disertakan dengan kode sumbernya dan dimodifikasi. Jangan pure benar-benar kita ngopi paste gitu. Jadi contohnya kayak misalnya kita punya brand sepatu atau baju, itu walaupun logonya aja itu ada spesifikasi kan. Kayak contohnya logo Nike, kayak logo Adidas, strip ada 3. Kalau kita tambahin 1 aja itu bisa jadi merek hak kita, bukan merek Adidas lagi, walaupun kita terinspirasi dari mereka. Gitu sih. Kalau dari segi barang fisik ya, kalau perangkat lunak kan tidak terlihat ya untuk ini. Untuk dari segi branding, ini punya siapa sih ini gitu. Apalagi yang open source itu benar-benar terbuka sekali sih emang. Hak 2.2 Hak kekayaan intelektual. Latar belakang. Hak atas kekayaan intelektual atau haki merupakan terjemahan atas istilah intellectual property right atau IPR. Istilah tersebut terdiri dari 3 kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, haki merupakan hak wewenang kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku. Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi 2. Pertama, hak dasar asasi yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat.
umpama hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, hak amanah atau peraturan, yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. Di berbagai negara termasuk Amerika dan Indonesia, haki merupakan hak amanah atau pengaturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan seberapa besar haki yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakikatnya pula, haki dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud atau intangible. Terlihat bahwa haki merupakan hak pemberian dari umum atau publik yang dijamin oleh undang-undang. Haki bukan merupakan hak asasi, sehingga kriteria pemberian haki merupakan hal yang dapat diperdebatkan oleh publik. Apa kriteria untuk memberikan haki? Berapa lama pemegang haki memperoleh hak eksklusif? Apakah haki dapat dicabut dengan kepentingan umum? Bagaimana dengan haki atas formula obat untuk para penderita HIV atau AIDS? Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, haki dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud atau intangible. Undang-undang mengenai haki pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, atau Gutenberg tercatat sebagai penemu-nemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut yang mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 1500-an. Dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies 1623. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang haki pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Konvensi Paris untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Konvensi Bern 1886 untuk masalah hak cipta, copyright. Jadi sebenarnya emang hak cipta itu perlu sih. Jadi kadang-kadang kan kita untuk membuat sebuah aplikasi, membuat software atau membuat perangkat lunak, itu kan gak gampang dan butuh waktu lama ya. Kadang kan kita udah lama tidak ini, terus tiba-tiba kemudian dipakai dengan orang lain, dan sumber yang bikin tidak dapat kebagian apapun itu, royalti atau sebagainya. Sebenarnya masalah juga sih, tapi ini sebenarnya masalah ini tidak bisa dihilangkan ya, mungkin bisa dikurangi saja ya. Soalnya masih ada kok, walaupun di luar negeri aja ada kok hak paten ini, ada tentang pelanggaran hak cipta dan sebagainya. Kadang mereka juga bantu mempromosikan juga dengan cara gratis dan sebagainya, dengan contohnya lagu, dengan cover, padahal kan dia bukan hak mereka. Tapi dengan itu kadang bisa lagu itu bisa terkenal, misalnya dibuat tahun berapa baru terkenal tahun berapa dan sebagainya lah. Itulah dari segi ini. Makanya dari segi developer ya lebih pinter-pinter aja lah untuk gimana cara supaya nih jangan diakuin oleh pihak lain gitu. Yang penting nih jangan diakuin oleh pihak lain. Kita boleh mengcover, boleh ini, tapi jangan mengakui hak kekayaan orang lain gitu. Aneka ragam haki. Nih banyak-banyak kayak ragam haki ya. Nih jatuhnya ke legal sih. Tapi kita harus tahu juga lah, walaupun kita bukan dari orang hukum. Nih, aneka ragam hak cipta. Jadi hak cipta itu udah banyak ya. Ada hak cipta copyright berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paten berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama, asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan. Ini ada lagi selanjutnya merek dagang atau trademark. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contoh kacang atom, cap ayam jantan. Nah ini sebenarnya ada banyak hak cipta ya. Ini selanjutnya rahasia dagang atau trade secret menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contoh rahasia dari formula parfum. Service mark adalah kata frasa, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasikan sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitor. Pada prakteknya, perlindungan hukum untuk merek dagang sedang service mark untuk identitasnya. Contoh penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini logo penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi ini contohnya ini kayak jasa, tapi dia punya slogan gitu. Slogan jasa. Lanjutnya desain industri. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis atau dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Harta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya, desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ayat 1, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ayat 2, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya, indikasi geografis. Berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, dan atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, jadi ini macam-macam dari hak cipta, aneka ragam ya. Ada copyright, ada paten, ada merek dagang, ada rahasia dagang, ada service mark, ada desain industri, tata letak, indikasi geografis, dan sebagainya. Emang semuanya sebenarnya banyak ya. Walaupun kita cuman itu juga bisa dijadikan sebuah merek, tapi kadang-kadang kan di kita itu dia lebih suka mempalsukan dibandingkan meniru. Padahal kalau kita bisa meniru kayak negara Cina ya, dia aja sebagai peniru yang handal, tapi sekarang dia bisa maju dengan banyak sekali industri-industri yang pabriknya ada di Cina. Pasti ada Cina, produksi Eropa dan sebagainya. Entah mungkin dari upahnya yang murah dan sebagainya ya, mungkin dari SDM-nya juga bisa di ini kali ya, bisa diperhitungkan ya. Selanjutnya 2.3 haki perangkat lunak. Di Indonesia, haki perangkat lunak termasuk ke dalam kategori hak cipta atau copyright. Beberapa negara mengizinkan pematenan perangkat lunak. Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portofolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing. Artinya saya izinkan Anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan paten Anda. Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak. Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku. Bisa dibilang emang paten hak cipta itu susah-susah gampang ya. Kita udah susah buatnya, ditambah susah untuk mempatenkan ciptaan kita sendiri. Tapi mau nggak mau ya harus kita perjuangkan untuk paten kita sendiri daripada nanti diambil oleh orang lain dan diaku-akuin. Perangkat lunak berpolemik atau berkonflik nih. Perangkat lunak berpolemik atau properti ialah perangkat lunak yang tidak bebas. Oh, berpolemik bukan berpolemik ya.
Perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi bebas. Seseorang dapat dilarang atau harus meminta izin atau akan dikenakan pembatasan lainnya sehingga menyulitkan jika menggunakan, mengedarkan, memodifikasinya. Perangkat komersil. Perangkat lunak komersil adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunanya. Komersil dan kepemilikan adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan perangkat lunak komersil adalah berpemilik. Tapi ada perangkat lunak bebas komersil dan ada perangkat lunak tidak bebas dan tidak komersil. Sebaiknya istilah ini tidak digunakan. Hak cipta perangkat lunak memang banyak ya. Kalau ngomongin tentang hak cipta ya itulah. Kadang kita gampang banget untuk menggunakannya ya, tanpa mementingkan orang lain. Termasuk saya sendiri juga gitu. Perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya, termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi untuk tujuan tertentu, utama nirlaba, PGP atau salah satu contoh dari program semi bebas. Perangkat lunak semi bebas jauh lebih baik dari perangkat lunak berpemilik, namun masih ada masalah, dan seorang tidak dapat menggunakannya pada sistem operasi yang bebas. Mungkin dia kayak ini kali ya. Kayak misalnya dia ada yang Community Edition, Free Edition, ada yang Enterprise Edition, ada yang Professional Edition. Mungkin dibikin itu kali ya, supaya semuanya bisa terjangkau. Kadang kan nggak fair juga sih ketika suatu perusahaan dia mendapatkan keuntungan tanpa membayar lisensi dari tersebut. Contohnya misalnya pada perusahaan yang ada profit, dia menggunakan sistem operasi bajakan. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa atau pelajar menggunakan yang free ya oke. Kadang-kadang ada kan yang pelajar edisi pelajar atau mahasiswa edition. Public domain. Perangkat lunak public domain ialah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas non-copyleft, yang berarti bahwa beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Terkadang ada yang menggunakan istilah public domain secara bebas, yang berarti cuma-cuma atau tersedia gratis. Namun public domain merupakan istilah hukum yang artinya tidak memiliki hak cipta. Untuk jelasnya, kami menganjurkan untuk menggunakan istilah public domain dalam arti tersebut, serta menggunakan istilah lain untuk mengartikan pengertian yang lain. Sebuah karya adalah public domain jika pemilik hak ciptanya menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluarsa. Sebagai contoh, lagu-lagu klasik sebagian besar adalah public domain karena sudah melewati jangka waktu kadaluarsa hak cipta. Selanjutnya itu ada freeware. Istilah freeware tidak terdefinisi dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan redistribusi tetapi bukan pemodifikasian, dan kode programnya tidak tersedia. Paket-paket ini bukan perangkat lunak bebas. Selanjutnya ada shareware. Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk meredistribusikan salinannya, tetapi mereka yang harus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Dalam prakteknya, orang-orang sering tidak memperdulikan perjanjian distribusi dan tetap melakukan hal tersebut, tapi sebenarnya perjanjian tidak mengizinkannya. Perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, baik dimodifikasi ataupun tidak, secara gratis ataupun dengan biaya. Perlu ditekankan bahwa kode sumber dari program harus tersedia. Jika tidak ada kode program, berarti bukan perangkat lunak. Perangkat lunak bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Tepatnya mengacu pada 4 jenis kebebasan dari para pengguna perangkat lunak. Kebebasan 0, kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. Kebebasan 1, kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat. Kebebasan 2, kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama Anda. Kebebasan 3, kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkannya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode program merupakan suatu persyarat juga. Suatu program merupakan perangkat lunak bebas jika setiap pengguna memiliki semua dari kebebasan tersebut. Dengan demikian, Anda seharusnya bebas untuk menyebarluaskan salinan program itu dengan atau tanpa modifikasi atau perubahan, secara gratis ataupun dengan memungut biaya penyebarluasan kepada siapapun dimanapun.
Kebebasan untuk melakukan semua hal di atas berarti Anda tidak harus meminta ataupun membayar untuk izin tersebut. Perangkat lunak bebas bukan berarti tidak komersil. Program bebas harus boleh digunakan untuk keperluan komersil. Pengembangan perangkat lunak bebas secara komersil pun tidak merupakan hal yang aneh. Dan produknya ialah perangkat lunak bebas yang komersil. Copyleft atau non-copyleft. Perangkat lunak copyleft merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuannya pendistribusinya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan jika mendistribusikan atau modifikasi perangkat lunak tersebut. Artinya, setiap salinan dari perangkat lunak walaupun telah dimodifikasi haruslah merupakan perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas non-copyleft dibuat oleh pembuatnya yang mengizinkan seseorang untuk mendistribusikan dan memodifikasi dan untuk menambahkan batasan-batasan tambahan dalamnya. Jika suatu program bebas tapi tidak copyleft, maka beberapa salinan atau versi yang dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Perusahaan perangkat lunak dapat mengkompilasi programnya dengan atau tanpa modifikasi dan mendistribusikan file tereksekusi sebagai produk perangkat lunak yang berpemilik. Sistem X Windows menggambarkan hal ini. Perangkat lunak kode terbuka. Konsep perangkat lunak kode terbuka atau open source software pada intinya adalah membuka kode sumber atau source code dari sebuah perangkat lunak. Konsep ini terasa aneh pada awalnya dikarenakan kode sumber merupakan kunci dari sebuah perangkat lunak. Dengan diketahui logika yang ada di dalam kode sumber, maka orang lain semestinya dapat membuat perangkat lunak yang sama fungsinya. Open source hanya sebatas itu, artinya tidak harus gratis. Tidak bisa saja membuat perangkat lunak yang kita buka kode sumbernya, mempatenkan algoritmanya, mendaftarkan hak cipta, dan tetap menjual perangkat lunak tersebut secara komersil, alias tidak gratis. Definisi open source yang asli seperti tertuang dalam OSD, Open Source Definition, yaitu free redistribution, source code, derivative work, integrity of the authors of source code, no discrimination against person of group, no discrimination against fields of endeavor. Distribution of license must not be specific to a product. License must not contaminate other software. GNU atau General Public License. GNU atau GPL. GPL merupakan kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk mengcopyleft-kan sebuah program. Proyek GNU menggunakan sebagai perjanjian distribusi untuk sebagian besar perangkat lunak GNU. Sebagai contoh adalah lisensi GPL yang umum digunakan pada perangkat lunak open source. GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama. Kebalikan dari hak cipta atau public domain. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain. 2.4 Komersialisasi perangkat lunak. Banyak nyata ya untuk haki itu sendiri. Komersialisasi perangkat lunak. Bebas pada kata perangkat lunak bebas tepatnya adalah bahwa para pengguna bebas untuk menjalankan suatu program, mengubah suatu program, dan mendistribusi ulang suatu program dengan atau tanpa mengubahnya. Berhubung perangkat lunak bebas bukan perihal harga. Harga yang murah tidak menjadikannya menjadi lebih bebas atau mendekati bebas. Jadi jika Anda mendistribusikan ulang salinan dari perangkat lunak bebas, Anda dapat saja menarik biaya dan mendapatkan uang. Mendistribusi ulang perangkat lunak bebas merupakan kegiatan yang baik dan sah. Jika Anda melakukannya, silahkan juga menarik keuntungan. Jadi ini kayak gini, maksudnya di sini itu yang bisa mendapatkan uang itu dengan cara yang donation. Jadi terserah orang mau donasi atau tidak. Tapi kalau misalnya emang ini harus donasi dia sih. Beberapa bentuk model bisnis yang dapat dilakukan dengan open source, kayak support atau seller, pendapatan diperoleh dari penjualan media distribusi, branding, pelatihan, jasa konsultasi, pengembangan custom, dan dukungan setelah penjualan. Loss leader, suatu produk open source gratis digunakan untuk menggantikan perangkat lunak komersil. Widget Frosting, perusahaan pada dasarnya menjual perangkat keras yang menggunakan program open source untuk menjalankan perangkat keras sebagai driver atau lainnya. Accessorizing, perusahaan mendistribusikan buku, perangkat keras, atau barang fisik lainnya yang berkaitan dengan produk open source. Misal penerbitan buku O'Reilly. Service enabler, perangkat lunak open source dibuat dan didistribusikan untuk mendukung ke arah penjualan service lainnya yang menghasilkan uang. Brand licensing, suatu perusahaan mendapatkan penghasilan dengan penggunaan nama dagangnya.
Sell it, free it. Suatu perusahaan mulai siklus produksinya sebagai suatu produk komersil dan lalu mengubahnya menjadi produk open source. Software franchising ini merupakan model kombinasi antara brand licensing dan support seller. 2.5 ancaman dan tantangannya. Perangkat keras rahasia. Para pembuat perangkat keras cenderung untuk menjaga kerahasiaan spesifikasi perangkat mereka. Ini menyulitkan penulisan driver bebas agar Linux dan X-FREE86 dapat mendukung perangkat keras baru tersebut. Walaupun kita telah memiliki sistem bebas yang lengkap dewasa ini, namun mungkin saja tidak di masa mendatang jika kita tidak dapat mendukung komputer yang akan datang. Pustaka tidak bebas. Pustaka tidak bebas yang berjalan pada perangkat lunak bebas dapat menjadi perangkap bagi pengembang perangkat lunak bebas. Fitur menarik dari pustaka tersebut merupakan umpan. Jika Anda menggunakannya, Anda akan terperangkap, karena program Anda tidak akan menjadi bagian yang bermanfaat bagi sistem operasi bebas. Jadi kita dapat memasukkan program Anda, namun tidak akan berjalan jika pustakanya tidak ada. Lebih parah lagi jika program tersebut menjadi terkenal, tentunya akan menjebak lebih banyak lagi para pemrogram. Paten perangkat lunak. Ancaman terburuk yang perlu dihadapi berasal dari paten perangkat lunak, yang dapat berakibat pembatasan fitur perangkat lunak bebas lebih dari 20 tahun. Paten algoritma kompresi LZW diterapkan 1983, serta hingga baru-baru ini kita tidak dapat membuat perangkat lunak bebas untuk kompresi GIF. Tahun 1998 yang lalu, sebuah program bebas yang menghasilkan suara MP3 terkompresi terpaksa dihapus dari distro akibat ancaman penuntutan paten. Dokumentasi bebas. Perangkat lunak bebas seharusnya dilengkapi dengan dokumentasi bebas pula. Sayang sekali dewasa ini dokumentasi bebas merupakan masalah yang paling serius yang dihadapi oleh masyarakat perangkat lunak bebas. Jadi emang lumayan banyak dan ribet juga ya untuk masalah hak cipta ini ya. Terakhir itu ada 2.6 rangkuman. Arti bebas yang salah telah menimbulkan persepsi masyarakat bahwa perangkat lunak bebas merupakan perangkat lunak yang gratis. Perangkat lunak bebas ialah perihal kebebasan, bukan harga. Konsep kebebasan yang dapat diambil dari kata bebas pada perangkat lunak bebas adalah seperti kebebasan bicara, bukan berarti seperti bir gratis. Maksudnya dari bebas seperti kebebasan berbicara adalah kebebasan untuk menggunakan, menyalin, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Suatu perangkat lunak dapat dimasukkan dalam kategori perangkat lunak bebas bila setiap orang memiliki kebebasan tersebut. Hal ini berarti setiap pengguna perangkat lunak bebas dapat meminjamkan perangkat lunak yang dimilikinya kepada orang lain untuk dipergunakan tanpa perlu melanggar hukum dan disebut pembajak. Kebebasan yang diberikan perangkat lunak bebas dijamin oleh copyleft. Suatu cara yang dijamin oleh hukum untuk melindungi kebebasan para pengguna perangkat lunak bebas. Dengan adanya copyleft, maka suatu perangkat lunak bebas beserta hasil perubahan dari kode sumbernya akan selalu menjadi perangkat lunak bebas. Kebebasan yang diberikan melalui perlindungan copyleft inilah yang membuat suatu program dapat menjadi perangkat lunak bebas. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan perangkat lunak bebas adalah karena serbaguna dan efektif dalam keanekaragaman jenis aplikasi. Dengan pemberian kode sumbernya, perangkat lunak bebas dapat disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan pemakai. Sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan dengan perangkat lunak berpemilik. Selain itu, perangkat lunak bebas didukung oleh milis-milis pengguna yang dapat menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan pada pengguna perangkat lunak bebas. Jadi banyak komunitasnya aja ya untuk open source dan lain sebagainya. Makanya dia lebih cepat. Inilah rujukan untuk tentang hak cipta intelektual ya. Di sini ada kitab undang-undang rahasia dagang dan sebagainya. Banyak sekali nih. Oke, cukup sekian pembacaan buku Sistem Operasi bab 2. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di bab 3. Sekian dan terima kasih.